Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to Biskuit, Bincang singkat keilmuan ala Smaitru. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang singkat dengan 3 siswi berprestasi asal SMA IT Rodatul Ulum yang telah berhasil mendapatkan medali perunggu pada ajang lomba International Student Competition di Universitas Mataram. Inilah mereka dari tim Sustain Leaders. Boleh perkenalkan dirinya dulu, Kak? Oke, perkenalkan, nama aku Firda Hayatun Nufus, biasa dipanggil Firda. Aku merupakan siswi dari kelas 11 B1. Di tim aku sebagai leader. Kenalin, aku Umi Salma Widyadana dari kelas 11 B1 dan aku sebagai pembicara materi inti dalam presentasi. Dan kenalin, saya Kuinara Jiwa Bening dari kelas 11 B3 di tim saya sebagai MC. Ngomong-ngomong, kenapa kalian memberi nama tim kalian Sustain Leaders? Berasal dari kata sustainable yang artinya berkelanjutan dan juga leaders. Dan di sana kami tuh berharap bahwa peran kami akan terus ada penerusnya, Kak, berkelanjutan. Oh, jadi dengan ini berharap semoga selanjutnya bakal menjadi lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul. Akan terus diteruskan. Pada kali ini kalian mengangkat judul Minimizing Food Waste and Maximizing Climate Action. So hard to say. Oke, itu maksudnya apa? Mengurangi pemborosan makanan dan memaksimalkan aksi iklim. Ya, jadi pada intinya kami sebagai generasi muda itu menelusuri bahwa terdapat masalah yang selama ini kita anggap kecil dan ternyata membawa dampak yang sangat besar dari limbah makanan. Emang limbah makanan seberpengaruh itu ya? Ya Kak, jadi kalau kita telusuri lebih jauh bahwa limbah pangan yang tertanam di kotak sampah itu nantinya berpotensi menghasilkan gas metana, yang mana itu merupakan salah satu emisi dari gas rumah kaca. Jadi kalau misalnya kita membuang makanan yang sudah di piring kita, itu bisa menyebabkan gas rumah kaca. Kira-kira apa cara kalian untuk bisa menghadapi atau meminimalisir dari sebuah bencana tersebut? Ya, berhubungan lagi dengan proyek esai kami yang memprioritaskan solusi inovatif, kami mengambil sampel Waste Literacy Ambassador, yaitu duta literasi limbah, yang mana dalam program ini kami melakukan berbagai cara, di antaranya itu melakukan kampanye seperti sosialisasi kepada lingkungan sekolah terkait isu ini, kemudian social media campaign yang berhubungan dengan edukasi lewat sosial media. Menurut kalian, dengan aksi ini kira-kira dampaknya bakal sangat berguna bagi masyarakat atau bakal ya sudah hal tersebut bakal terjadi saja tanpa ada perubahan yang signifikan? Bagaimana itu? Lebih tepatnya tantangan, Kak. Tetapi kami percaya dengan solusi inovatif yang kami sodorkan, yaitu Waste Literasi Ambassador yang mengacu pada aksi kecil dan berdampak pada perubahan besar, yang insya Allah bakal kami usahakan membawa keberlanjutan. Oh, jadi gitu kalian mengambil tema tim Sustain Leaders. Itu kira-kira apa sih tujuannya? Atau kalian jangan-jangan punya slogannya nih? Coba kasih tahu dong. Oke, boleh. Sustain Leaders, 3 voices, 1 mission, 0 waste. Leading the change, sustaining the future. Oh my god, itu apa sih? Kira-kira maknanya nggak ngerti nih. Three voices yang berarti berasal dari 3 suara kecil yang memiliki satu impian besar, yaitu meminimalisir bahkan meniadakan pemborosan makanan, Kak.
Kami memimpin perubahan dan melanjutkan dampak. Oh, melanjutkan dampak yang baik. Ya. Maksudnya dampak. Dari tadi bahas pemborosan makanan. Kira-kira pemborosan makanan itu selain dampak terhadap perubahan gas rumah kaca, kira-kira ada dampak lainnya nggak? Tentu ada, Kak. Ternyata dari masalah sekecil itu berdampak ke berbagai sektor seperti bidang kesehatan, ekonomi, lingkungan, bahkan budaya sehari-hari kita. Sekarang itu memang ya sudah banyak sekali kayak buang-buang, merasa udah kaya mungkin ya kita. Sangat mubazir karena sebenarnya itu mubazir itu tidak disukai setan kan. Tentu saja. Ya, Kanu ikhwana syayatin. syayatin. Tadi disinggung kalau berdampak terhadap masalah kesehatan. Itu bisa jelasin contohnya nggak? Pemborosan makanan ini menyebabkan ketimpangan gizi, Kak. Bayangin aja, di satu sisi, orang yang memiliki daya konsumsi tinggi, dia membuang-buang makanan tanpa rasa bersalah. Atau bisa aja daya konsumsinya tinggi, dia obesitas, berlebihan makanan, pola gizi tidak seimbang. Sedangkan di sisi lainnya, ada yang masih kelaparan, masih bingung untuk mencari makanan apa, sampai mengalami stunting, wasting. Oh, Nah, Kak, kalau dan hal ini menimbulkan paradoks yang serius di antara, kalau kita ambil sudut pandang, itu terjadi di antara negara berkembang dan negara maju. jadi itu perbedaannya sangat timpang ya. Iya, Kak, betul sekali. Presentasinya kira-kira gimana kalau di Indonesia? Oh, di Indonesia sendiri, Stunting sampai 149. yes, Stunting sampai mencapai angka 149 juta anak di Indonesia sendiri. Dan 49 juta anak yang mengalami wasting, Kak. Tunggu, stunting itu anak-anak yang kurang gizi nggak sih? Aduh, sangat berbahaya ini karena bagi masa depan anak-anak muda itu sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kita sangat butuh sekali proyek Sustain Leaders ini. Kalau dalam bidang ekonomi, kira-kira bisa sebutkan contohnya nggak? Di Indonesia sendiri, kerugian ekonomi sudah mencapai titik 231 sampai 551 triliun per tahunnya, Kak. Ya ampun. Yang kalau dikalkulasikan bisa aja satu orang tuh bisa sampai 115 juta setiap tahun hanya dari satu individu, menyebabkan kerugian terhadap negara kita. Ya ampun, dari kita membuang nasi yang sangat dampaknya besar banget ya. Dilihat di sini, saya telah membaca esai kalian ya. Hal ini juga berkesinambungan dengan tujuan dari SDGs. Itu tolong bisa jelasin nggak sih apa SDGs tuh? Jadi SDGs sendiri itu singkatan dari Sustainable Development Goals, yang mana ini merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Badan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan kami sendiri mengaitkan isu kami dengan SDG itu sendiri, especially pada poin ke-3 dan 13. Poin ketiga dan 13 itu tolong bisa beritahu kepada kami ya. Itu tuh lebih ke tujuan dari PBB tersebut apa?
Poin ketiga itu sendiri berbunyi good health and well-being. Di situ kami mengaitkannya dengan kesehatan tadi Kak, dampak kesehatannya. Kami dengan mengurangi kelaparan kronis dan mengurangi obesitas di sisi lainnya. Jadinya kami mencapai tujuan SDGs 3. Dan untuk SDGs 13 sendiri, climate action, kami menaikkan kepedulian terhadap aksi iklim, Kak. Oh, jadi gitu. Dengan kita mengurangi porsi makan kita, maksudnya itu kalau kita kalau makan tuh dipikir-pikir, kira-kira ini pas nggak buat perut kita, bisa bisa bermanfaat, bisa menjaga lingkungan, sangat berguna bagi dunia dan masyarakat. Ya, betul sekali, Kak. Gimana nih perjalanan kalian selama di Lombok? Kira-kira terbang naik pesawat tuh mabuk nggak sih? Atau berapa jam kalian naik pesawat? Oke, jadi kalau kita cerita dari perjalanan, Bagian paling seru ini, Kak. iya, bagian paling seru. Gimana tuh, bisa ceritain? Dimulai dari perjalanan transit dari Palembang ke Jakarta. Itu awalnya masih biasa aja. Ya, masih biasa aja. Biasa aja. Iya. Gimana? Pastinya itu Atmosfernya atmosfernya masih sama dengan wilayah kita. Nah, ketika dari mulai Jakarta ke Lombok, kami sangat speechless ketika melihat pemandangan dari atas. Itu luar biasa sekali. Masya Allah itu Iya. pulau kelihatan dari atas. Itu kalau gimana kalau cuacanya? Sumatera Selatan itu kan panas banget ya, Sumatera Selatan ini. Kalau di Lombok itu gimana? Sebenarnya sih 11-12 ya. Sama-sama Sama-sama panas. Iya. Kan pantai juga ya, Kak. Apakah Kalau di sana gimana? Kalian menghadapi peserta-peserta mana itu banyak dari mahasiswa juga ya? Ada yang berasal dari Thailand juga, dari luar negeri, dari mana aja itu? Bisa bagi dong sensasi gugupnya gimana itu? Oke. Mulai dari memasuki ruangan. Dimulai dari partisipan aja nggak sih? Jadi SC ini yang menjadi partisipan itu dari totalnya 5 negara dengan total keseluruhan 196 tim. Aduh, itu banyak dari universitas katanya ya? Iya. Aduh, anak SMA nih. Minoritas Pasti gugup SMA. banget tuh. Minoritas. Iya. tapi cuma bisa dihitung pakai jari ya SMA di sana. Gimana pas presentasi? Gugup banget nggak? Ketika mendapat kabar kalau kami mendapat urutan ke-7, awalnya biasa-biasa aja. Urutan ke-7 apa nih? Tampil? 7 tampil. Oh, terus? Terus kemudian dirasa agak matang, siap untuk maju presentasi. Ketika berhadapan dengan juri secara langsung, aku langsung menciut melihat ekspresi jurinya. Iya. Gimana? Jadinya galak-galak ya? Enggak juga sih, tetapi tegangnya itu di bawah beliau itu yang bikin kami menang. Presentasinya itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Belanda, atau bahasa Jawa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan. Oh, bahasa Kak. Inggris. Karena ini merupakan- Internasional ya? Iya, lomba Menghadapi internasional. banyak negara juga nih. Maka dari situ kami jadi bisa ngasah skill bahasa Inggris kami. Oh iya, bisa melatih keberanian ya, melatih bahasa. Bagus bagus itu. Jalan-jalan kemana aja? Wisata-wisata di situ tuh keren-keren juga loh. Oke. Sunsetan nggak? Pasti sunsetan. Iya, pasti. Gimana Kalau Hari pertama iya. udah kesunsetan. Maksudnya melihat pemandangan matahari tenggelam. Kalau nggak merasakan mungkin belum afdal ya. Hari pertama langsung. Di hari besoknya. Iya. Kirain hari pertama turun pesawat langsung terjun ke pantainya. Istirahat dulu dong, Kak. Istirahat dulu ya. Ya, karena kemarin sesampainya di situ kami malam. Malam
langsung lombanya acaranya pagi atau Nah, jadi Kak, jadi kami memulai perjalanan tuh di Hamin kedua lombanya diadakan di tanggal 4 September. Kan dari perjalanan dari Palembang ke Lombok tuh lumayan jauh ya Kak, memakan waktu setengah hari. setengah hari berarti sekitar 12 jam. Iya, karena menunggu jadwal dan transit bisa kehitung 12 jam lah. Terus, nah untuk menghindari keterlambatan, Kami mengambil antisipasi Kak. dengan datang di Hamin 2. Hamin 2 udah stay ya di Terlalu Lombok. excited, Kak. Terlalu excited. Makanya tanggal 5 kami bisa keliling dulu Lombok sama Biaya untuk wisatanya itu ditanggung sendiri atau dari lembaga tersebut mengadakan untuk kalian? Kalau biaya untuk field tripnya tersendiri itu sebenarnya ada. Tapi lebih lebih kecil dibandingkan kalau kami mau bayar sendiri-sendiri Kak. Enak dong ya, bisa jalan-jalan, bisa sambil belajar, bisa kenal dengan orang banyak, orang baru dari luar negeri. Pas pengumumannya itu pada tanggal terakhir pada tanggal berapa? Pengumuman apa nih Kak? Kami jadi finalis atau pengumuman kami di sana? Pengumuman pas sudah presentasi. Tepat di hari lomba langsung Kak. Setelah lomba selesai, sesi pengumuman. Jadi acara itu cuman 1 hari full dari pagi sampai sore. Sampai sore. Aduh, bagian paling paling burn out. Teler banget nggak sih? Ayo nggak apa-apa, habisnya kan lihat matahari. baru kami full field trip Field trip bareng peserta lain. Oh, kemana aja tuh? Di hari pertama kita ke 2 tempat oleh-oleh. Pertama kami ke pusat penjualan mutiara di sana. Di situ kami ngelihat banyak mutiara dari mutiara air tawar juga air laut. Kemudian setelah situ kami ke Gili Trawangan. Nah, di situ salah satu bagian yang paling seru. Karena dari sana kami melakukan transportasi menggunakan Sepeda Kak. apa itu? Ini loh. Oh iya. Speedboat. Iya, perahu kecil, Kak. Di situ waktu kami dalam perjalanan ombaknya gede yang bikin Kebetulan di hari itu lagi Hati-hati nanti terjebur. sempat mual dan banyak distrak ya. dan ternyata nyampe di Gili Trawangannya kami ketemu sama banyak banget bule. Malah rata-rata di sana bule. Serasa kami yang jadi turis. Iya. Turis di negara sendiri. Aduh, gimana ya ini untuk anak SMA menghadapi banyak mahasiswa sangat berkesan sekali melatih kepercayaan diri, mengasah otak. Ini sangat bagus sekali. Jadi untuk anak-anak muda semangat untuk menggapai mimpi dan meraih masa depan. Sustain leaders. 3 voices, One mission, zero waste. leading the change, sustaining the future. Oke, kita telah banyak belajar dari mereka bertiga. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami. Semoga dari pembelajaran ini kita dapat menjalankan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dan mereka pun dapat mencapai tujuannya, bahkan semoga berkelanjutan terus. Sesuai dengan slogan mereka, yaitu apa? 3 voices, one mission, zero waste. Leading the change, sustaining the future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See you.